di nama Tuhan? Ya. Kita dapat berkumpul di rumah Tuhan pada sore hari ini. Mau berkat firman Tuhan yang masih menyertai kita pada saat ini. Kita akan mengangkat lagu yang pertama. Kalian
Karyaku yang besar Tuhan lainnya. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan. Tolong kami Tuhan, apapun apapun yang Engkau berdaki untuk kami Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan satu-satunya harapan kami. Biarlah kami berjalan bersama-Mu Tuhan, buatkan semua yang Engkau inginkan Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan milik kami. Hanya Engkau Tuhan yang milik Tuhan. Saya minta bisa berdoa kepada negeri ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Engkau Tuhan masih baik Tuhan kepada kami Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, kami Tuhan Yesus Tuhan, bekerja Tuhan, berdiri, menyesuaikan Tuhan, mengucapkan Tuhan, beribadah Tuhan. Tuhan kiranya kami berkati Tuhan, kepada kami Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, keberkahan Tuhan, supaya Tuhan, supaya Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Mulai Tuhan dalam masuk Kristus ada sukacita bersama ini. Ada sukacita. Siapa memuji Tuhan balik? Masih kita bagi berdiri, kita berdiri juga. Apa yang kita pelajari?
Kita percaya kita selalu melakukan segala berjalan. Amin. Masih balik berdiri ya? Masih kuat kan? Kuat. Oke, kita next lagi, satu dan ketiga. Siap? Kalian juga dia bangkit, kita harus bangkit, amin. Kita mau bangkit dulu kan nama Yesus. Kita
Baik, sekali lagi kita akan berikan persembahan beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan kasih itu saya minta ada dalam persembahan. Kita akan memuja Yesus kasih jiwa. Kita akan didampingi oleh firman Tuhan. Siapa yang tidak kita kembali membacakan? Kita akan berbicara.
dan tidak pernah sekalipun kau lepaskan tangan. Kau selalu menuntut kami, semoga masa depan Tuhan. Tuhan, maafkan kami Tuhan, jika kesalahan kami melakukan apa Tuhan. Jika ada kami melakukan kesalahan Tuhan, kami tidak percaya dengan kesalahan Tuhan. Tangan kami pada Tuhan Tuhan. Tapi sampai kami tahu, kau tak pernah berhenti mencari kami, mengejar kami. Bahkan kau memeluk kami kembali ke Tuhan. Kau menolong kami saat kami jatuh Tuhan, untuk kembali kepada rencana Tuhan. Menjawab setiap hati kami yang ada pada saat ini Tuhan. Walaupun kami rasakan, berikan kami hati rasa percaya padamu Tuhan. Kami tahu terus Tuhan percaya kepadamu, walaupun kami belum melihat hasilnya Tuhan. Kami selalu berpegang teguh pada janji-Mu. Tuhan berikan hati setiap kami yang ada pada saat ini. Kuasa Tuhan untuk terus mengikuti prosesmu Tuhan. Tuhan kami percaya, kami pulang dengan tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa overthinking, tidak ada rasa lagi tidak percaya pada kesalahanmu Tuhan. Karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami pada saat ini dan menjamah setiap kami yang sehingga kami menemukan percobaan yang indah pada saat ini. Tuhan kami percaya Tuhan perjalanan bersama-sama yang jahat.
Ibu di sini dengan kasih Kristus. Saya minta dari bagi Tuhan dan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami boleh hadir pada sore hari ini Tuhan, itu semua karena penyertaan kasih Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau pimpin hidup kami Tuhan, pegang erat tangan kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir hari ini Tuhan. Kau berkati teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan, yang malas Tuhan. Mengutuk pintu hatinya agar minggu depan dapat beribadah di rumah-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagai dari firman-Mu. Berkati setiap hati kami, pikiran kami, pendengaran kami Tuhan. Agar firman ini Kau sampaikan dalam hamba-Mu Tuhan. Kau bertanam dan berbuah di hati kami Tuhan. Kau berkati yang baru akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kau berkati ibadah kami ini Tuhan. Hadirat sekali pada kami ini, memberkati pada kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dalam firman Tuhan. Salam. Selamat anak-anak muda. Apa kabar hari ini? Luar. Karena Tuhan kita luar. Judul firman Tuhan harta karun. Firman Tuhan judulnya harta karun. Apa iya sih? Kita buka di Matius 13 ayat yang ke-44. 44 sampai 46 ya. Harta karunnya apa nih? Tuhan berbicara tentang harta terpendam. Judul perikopnya tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Kalau dibaca di Alkitab atau di HP, kan ada perikop di atas perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Harta terpendam artinya kelihatan kan? Artinya bisa saat itu diambil nggak? Nggak bisa. Harus diapain? Diapain? Ayo dong. Kalau harta terpendam harus diapain? Dicari. Kalau sekarang di di YouTube tuh ada orang cari-cari logam terpendam pakai itu metal detector. Gitu dia bawa itu sensornya itu. Oh di sini ada logam. Oh jangan-jangan kuburan kuno. Oh jangan-jangan mutiara. Oh jangan-jangan dulu berangkas kerajaan. Jadi pas metal detector itu melewatinya ada sinyal. Oh di sini titik ini, jrek. Kalau dijauhin suaranya hilang. Tapi kalau dia dideketin ada. Oh di sini dia titiknya. Kita baca ya. Matius 13, 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang.
gambaran. Yesus selalu berbicara tentang perumpamaan. Yesus berbicara tentang alegoris, tentang sesuatu yang disembunyikan biar apa sih? Biar menarik. Ada satu biar menarik, biar orang mikir. Gak segampang itu tentang hal kerajaan surga. Oh, kebenaran itu gak segampang itu. Tapi ada yang harus ngulik, dibaca lagi. Satu kali baca Alkitab pengertiannya beda. 2 kali baca Alkitab makin dalam. 3 kali baca Alkitab 4 kali, 5 kali itu makin terhubung tuh semua. Oh, ini yang diomong tentang perjanjian baru, dasarnya dari perjanjian lama. Oh, ini yang Tuhan ingat. Ini. Ya kan? Jadi nyambung. Karena apa? Hartanya hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Bayangkan baik-baik. Harta terpendam di mana? Di ladang, di satu petak tanah. Misalkan nih, Juna lewat satu tanah kosong. Habis itu pas dia jalan, dia nendang koin. Cekret. Apa nih? Biasanya kan kalau udah terkubur lama, dia nggak kelihatan. Habis itu digosok-gosok. Emas. Jangan-jangan di bawahnya ini nih sekotak emas semua. Dia bawa buktinya pulang, dilihatin. Kalau orang lain kumpul gimana? Berarti orang lain yang kaya. Orang lain yang kaya, dia dapat satu bukti koin kecil. Kalau di bawahnya itu ada banyak, ada apa? Ada banyak. Tapi dia belum punya bukti kecil. Makin digali, oh besok lagi dia balik lagi. Berarti benar. Aku harus mengumpulkan apa yang aku punya untuk beli tanah. Nih dari koin yang dia dapat kemungkinan apa? Dia jual. Dapat berapa? Dia coba tanya harga tanah itu sebidangnya berapa? Dijual nggak? Oh ada 200 meter kali berapa? Aku harus beli. Aku harus mengusahakan bagaimanapun sekuat-kuatnya untuk mendapatkan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan, lalu dipendam lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual, perhatikan, menjual seluruh miliknya lalu membeli. Kemungkinan begitu nggak? Apa cuek aja? Kemungkinan apa yang dia punya dia tukar guling, dia jual untuk membeli tanah yang di dalam tanahnya itu banyak hartanya, banyak koin emas, mungkin koin dari kerajaan Sriwijaya itu satu koin berapa? 100 juta. Belum berbicara emas. Satu koin yang menunjukkan tahun pembuatannya aja udah ratusan juta. Yang dilakukan apa? Jual yang aku punya, rumah yang aku punya, mobil yang aku punya, waktu yang aku punya, kesempatan, kepandaian yang aku punya untuk membeli. Ini kita bicara hal kerajaan surga, bukan tentang letterlet, bukan secara fakta tentang harta. Nanti kita akan temukan ladang ini siapa, yang dijual ini apa, untuk mendapatkan ladang. Ayat 45.
Ini pertama loh. Ini baru perumpamaan yang tentang ladang. Demikian pula hal kerajaan surga. Ini Yesus yang berbicara. Karena dia kembali setelah kematian, dia 40 hari di bumi lalu terangkat. Lalu pencurahan roh. Ini berbicara tentang kerajaan surga yang dijanjikan itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Satu mutiara itu mahal. Untuk mendapatkan butuh berapa tahun kerja, berapa tahun kerja, berapa tahun. Nah ini dapat sesuatu yang tanpa menggadaikan waktu dia dapat mutiara yang mahal. Ada perbandingan mutiara dengan waktu. Yang tadi ada harta dan ladang. Dan ada yang menemukan, lalu dia menjual untuk membeli ladang. Next part 7. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi. Yang dikerjain sama menjual seluruh miliknya, lalu membeli. Karena harga murah diganti dengan harga mahal. Harga murah diganti dengan barang yang bernilai mahal. Yang saya bilang tadi. Karena orang nggak tahu ternyata di dalamnya itu ada mutiara. Selagi dia jual murah, dia jual apa yang dia punya, harga yang murah untuk membeli yang mahal. 47. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai Ngapain? Lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Sampai tadi. Ya, 48-nya. Setelah penumpukan itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka perjalanan waktu nih, kadang-kadang sudah seumpama ini. Waktu demi waktu seumpama mengumpulkan ikan. Ada pengetahuan yang baik, kumpuli. Yang jelek, pengaruh yang buruk, diapain? Buang. Jangan dipelihara. Tuhan menyuruh kita untuk bijak. Setelah bukan penuh itu diseret orang ke pantai, lalu duduk. Duduk ini seumpama apa? Belajar, mengamati. Ini teman saya baik apa? Pengetahuan ini baik apa enggak? Oh, pengetahuan ini baik. Baca buku, kumpulkan koleksi pengetahuan yang dikatakan tadi tentang menjual itu dari yang murah membeli yang mahal. Buku murah mahal, pengetahuan murah dikit, tapi setiap hari dikumpulkan menjadi baik, menjadi pengetahuan. Dikumpulkan. Kenapa kita sekolah untuk mengumpulkan pengetahuan? Kenapa kita harus terdidik? Kenapa harus kita diajar? Kenapa kita harus disiplin? Sekolah itu berbicara tentang disiplin ilmu, disiplin tentang karakter. Gak boleh sombong sama orang tua, harus hormat sama orang tua. Belajar baik,
mendisiplinkan diri supaya kita jadi orang yang berharga. Jadi perumpamaan tentang hal kerajaan surga di ayat yang ke-44, kita balik ke 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya. Yang dipunya anak muda apa sih? Punya mobil? Punya rumah? Hal yang paling banyak dimiliki anak muda apa? Jinnya bilang waktu. Maria? Apa? Tugas. Yang punya banyak kan tugas itu karena dibeli, karena dikasih. Yang dimiliki anak muda apa? Kalau melihat orang tua, oh saya masih muda, orang tua umurnya udah segini. Saya berlimpah apa? Sudah pintar. Dia punya kelimpahan waktu dan murah. Dia masih fit, dia masih muda, dia masih energik. Untuk apa? Menjual harta terpendam tadi. Harta terpendam tadi apa? Kenapa seorang idol, seorang penyanyi itu bisa dibayar mahal? Kenapa seorang penyanyi itu bisa dibayar mahal? Karena waktunya diisi untuk nyanyi, membangun karakter suara yang baik, membuat suara itu vibrasi, membuat oktavnya makin tinggi, berapa oktav, 4 oktav, 5 oktav, 7 oktav, 14. Apa yang dijual? Kesempatan yang ada dia pakai untuk berlatih. Seorang ilmuwan apa sih yang dia jual? Dia pakai waktunya untuk buka buku. Buka buku apa nongkrong? Seorang ilmuwan buka buku apa nongkrong? Buka buku. Oh, fisika. Tentang ini bagus banget, tentang elektron, tentang perpindahan magnetik, tentang kelistrikan. Makin dia banyak penasaran, makin dia cari ilmu yang sama. Ini yang dibilang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Kalau firman hari ini kena di saudara, mestinya oh ya betul, saya orang muda, saya punya banyak waktu, saya harus gadaikan ganti convert, mengubah nilai waktu itu kepada daya, nilai hikmat, nilai ilmu, nilai disiplin ilmu. Oh, saya mau berbahasa 4 bahasa, saya mau jadi translator, saya mau jadi guide. Cari untuk menemukan apa? Harta terpendam. Yang tadinya kita sama-sama di sini, tiba-tiba ada yang tiap hari berlatih nyanyi sampai suaranya bagus. 5 tahun kemudian ikut pertandingan dan memenangkan pertandingan menyanyi tingkat nasional, tingkat internasional, namanya membumbung tinggi. Terpendam. Jadi sekarang pertanyaannya, harta terpendam itu di mana? Di tanah apa di diri saudara? Jangan bicara tentang Coca-Cola. Oh, Coca-Cola di kulkas saya harganya 7.000. Di sana di Indomaret 15.000, di bar 50.000. Manusia nggak bisa begitu.
Kita nih tanpa isi, saya masuk ke hotel bintang 5, saya jadi apa? Jadi OB. Kenapa? Nggak punya ini. Tapi kalau saya punya bahasa Inggrisnya native, enak banget. Berdiri tuh di resepsionis, cacing menerangkan informasi. Gajinya berapa? 20 jutaan, 25 belum. Iya nggak? Jadi harga terpendamnya di mana? Di sini. Di diri saudara, anak-anakmu. Karena waktu itu masih berlimpah dan banyak, umur saya masih segini. Kita yang udah tua nih. Aduh, coba waktu itu saya sadar punya pengetahuan seperti yang sekarang. Saya udah kumpulin buku banyak. Saya akan batalkan nongkrong sana nongkrong sini. Saya akan batalkan sesuatu yang tidak bernilai seperti yang di pukat tadi. Ya enggak? Seperti pukat tadi, yang baik dikumpulkan, ikan yang jelek dibuang. Kalau ada orang yang menjelaskan seperti ini di umur saya, di umur 17, umur 14, umur 15, saya akan bertindak untuk apa? Menggali harta umur 23 saya udah beli mama saya rumah, saya udah bawa mama saya ke Israel, ke sini dan ke sini. Karena apa? Hikmatnya sudah terumpul. Ada kan yang sekolah umur SMA udah cuma masih muda banget. Iya, kenapa? Dipercepat, dikumpulkan ikan yang terbaik, yang jelek dibuang. Kalau sekarang, ternyata dari kata menjual seluruh miliknya itu berbicara tentang waktu, saya akan punya hikmat nih. Lebih baik bertemu ini, lebih baik ke gereja atau lebih baik nongkrong? Lebih baik ke gereja, tapi masih banyak kan yang memilih nongkrong. Betul? Ini yang baik yang dikatakan mengumpulkan ikan yang baik. Sementara ada banyak orang masih ngumpulin ikan yang jelek, bahkan ikan yang busuk. Yang gak bisa merubah masa depannya. Kita ini anak, kebanggaan orang tuh. Kita ini anak. Kalau kita berhasil, kita akan dibangga-banggakan. Anak saya itu walaupun muda, pinter, udah berhasil. Ada orang tua memang gak ngomong tentang kegagalan atau tentang ketertundaan. Cuma gak ngomong doang. Tapi kalau ada orang yang umur 25, 24 udah sukses, bangga gak? Kenapa gak memilih di sana? Caranya cuma gampang kok. Memilih ikan yang baik dan membuang ikan yang buruk. Kita maju lagi, coba tadi ulang di 47, 48. Caranya cuma itu, buat apa? Kerajaan surga. Kalau kamu hidup dalam kelimpahan, tabunganmu banyak, uangmu banyak, aku mau kasih ini, aku mau ini, aku mau begini, aku mau begitu, bebas. Saya mau membeli informasi, saya mau beli laptop terbaik, saya mau download aplikasi yang terbaik ini dan itu untuk kreatif, buat gambar, untuk membuat kreativitas. Bisa. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama, ngerti bukan? Perahu, kanan,
mengumpulkan, mancing, menjala, ya kan? Waktu ngejala itu semua yang ada di jaring dilepas di situ di pukatnya itu. Di pukatnya itu jala, lalu dimasukkan ke perahu. Pukat itu jala, lalu akhirnya minggir ke pantai. Nah, waktu ke mana ya, ke Pangandaran ya. Di situ mereka nebar jala, melingkar. Di tengahnya ditebari umpan sebelum dijala. Habis itu ditarik bareng-bareng, lalu jala itu dikumpulkan di pinggir pantai. Di pinggir pantai itu mereka kan banyak ikan buntal dibuang karena itu beracun. Yang beracun dibuang, yang buruk, yang jelek, yang nilainya rendah dibuang, dilepas. Tapi ikan yang mahal dikumpulkan, disortir lagi. Disortir. Mana yang harga terbaik disortir. Lalu dibawa ke pasar. Nah, kalau cara hidup kita nggak ada tentang sortir menyortir, siapa aja diladenin, siapa aja ditemenin, siapa aja, bukan boleh. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Kenapa saya nggak jadi Tuhan? Ya nggak kasih hikmat, nggak kau dekati. Tapi yang di sekitarmu orang-orang yang nggak bisa ngasih jalan. Ini firman Tuhan loh yang bilang, disortir. Kalau mau berhasil, lihat orang yang berhasil dan duduk di sebelahnya. Tapi kalau lihat mau pengen jadi belangsang, ya temenin aja orang belangsang. Kamu akan jadi orang kedua dan ketiga orang belangsang. Kegagalan itu tentang memilih, mau berhasil mau enggak. Kalau memang berkelimpahan waktu, kumpulkan apa yang terbaik. Hari ini apa yang baik? Mulai itu setiap hari di program. Baca buku, download aplikasi. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi aplikasi yang di-download apa? Yang mendukung apa yang merusak? Setiap zaman gitu kok. Setiap zaman dulu waktu saya masih belum ada teknologi handphone, komputer, buku cetakan yang bagus banyak, tapi yang buruk juga bukan nggak boleh dan tidak boleh. Apa yang mendukung masa depanmu? Buat apa? Membeli kerajaan surga. Karena kerajaan surga berbicara tentang apa? Action. Siapa yang mampu berbuat, siapa yang punya uang banyak, siapa punya hikmat, siapa yang iman. Karena iman tanpa perbuatan kusut. Siapa yang mampu berbuat, siapa yang mampu melakukan persembahan, siapa yang berkorban ini dan itu, siapa yang memberi diri untuk Tuhan. Amin. Jadi, apa yang berkelimpahan di anak muda? Waktunya masih banyak dibandingkan saya yang di sini umur berapa ya? 47, 48. Di sini umur berapa? 17. Di bawahnya masih banyak. Masih banyak. Punya target 5 tahun saya harus menghabiskan buku tentang ini. Saya suka banget. Passion saya di sini oke. Itu kan baru pelan-pelan. Gak tentu passionnya di situ, cari uangnya di situ. Biasanya cuma faktor pendukung.
Tuhan berbicara hal kerajaan surga seumur. Susah kan ngertinya kan? Apa sih Tuhan? Tuhan Yesus nih jawabnya gampang-gampang aja sih kalau ngomong nih. Ini pakai disimpan-simpan. Kerajaan surga itu seperti harta terpendam di suatu tanah. Kenapa nggak ngomong aja? Woi, belajar. Bisa nggak? Ya. Bilang sama bapak-bapak, jangan merokok, bisa nggak? Dia kan cari alasan. Tapi siapa yang mencari, dia akan Siapa yang mencari, dia akan mendapatkan. Bebas. Kamu mau duduk di gereja boleh, kamu mau nongkrong boleh, kamu mau kongko-kongko dengan temanmu malam minggu boleh. Nggak ada yang larang. Gereja ini terbuka terus, apapun pilihanmu. Berhasil, yang bangga siapa? Pendetanya atau orang tua? Orang tua. Di sini paling kesaksian, oh iya anak Tuhan berhasil, puji Tuhan. Itu cuma kebagian berita. Iya kan? Masih banyak waktu yang bisa dikerjakan. Hidup ini tentang pilihan. Jadi hari ini kalau udah tahu tentang firman ini, pulang dari sini punya program apa? Atau let's flow by the wind. Gimana angin berlalu berhembus saja? Masih begitu atau mau milih? Keberhasilan itu gantian apa sesuatu yang diraih? Keberhasilan itu gantian apa yang diprogram? Diprogram. Kekayaan itu gantian apa yang diprogram? Enggak ada. Kata orang dunia ini, kekayaan itu orang kaya itu kayak berdaki nanti di bawah, nanti di atas. Itu dusta, itu bohong. Selagi kita nggak pernah memupuk keberhasilan, kita nggak pernah masuk dalam kesuksesan. Enggak gantian, enggak. Cuma kebetulan orang tuamu belajar dan punya hikmat dan prihatin, jadi dia berhasil. Kita anak-anaknya ikut. Nanti anak-anaknya bangkrut, katanya memang roda-roda. Enggak, anak-anak orang yang sukses biasanya anak-anaknya leha-leha, membuang waktu, main karena duitnya ada, fasilitasnya ada. Padahal orang tuanya berjuang untuk mendapatkan itu setengah mati. Bagaimana dengan generasi kedua? Iya, gua orang kaya, duit bapak gua banyak, mobilnya ada, motornya ada, rumahnya ada. Fasilitas tanpa hikmat. Giliran generasi kedua bukan bertambah, tapi ngapain? Ngejual. Mau nikah jual rumah, mau nikah jual motor. Oh, ini mau kuliah jual ini dan jual segala macam. Mau kuliah jual rumah. Bayangkan, rumah dijual demi sertifikat S1, S2, S3 yang kalau kerja aja pun masih menurut keputusan HR. Padahal udah jual rumah, padahal udah jual tanah. Mau jual rumah, siap tanah. S1 pun, S2 nih, tapi masuk ke meja HR, diterima nggak ya? Diterima. Padahal sudah menggadaikan nilai besar untuk digaji. Firman Tuhan bilang jual yang murah untuk mendapatkan harta jangan dibalik. Tapi orang malas jual ini demi
Ya, kebalik kan? Saya bicara hikmat Tuhan. Jual yang murah, waktumu yang berkelimpahan. Disortir siapa yang kamu temui, apa yang kamu baca, apa yang kamu kumpulkan setiap hari. Berprestasi di sekolah, dapat juara 1, juara 2, juara 3, masuk universitas tanpa ya, itu benar. Oke? Jadi bayar sesuatu yang murah demi mendapatkan nilai yang mahal. Profesor Christie, siapa yang jadi wakil apa itu? Sekolah di Cina, sekolah di Amerika, otaknya encer. Jadi wakil pandai ini bukan daripada belajar. Setara profesional profesornya dengan profesor luar negeri, dia dipandang, ucapannya itu diperhitungkan, bukan profesor yang dibeli atau profesor penghargaan. Dengan apa? Menggadaikan waktu, mengumpulkan ikan yang baik, membuang ikan yang busuk. Jangan sudah di lingkungan, ini toksik, itu toksik, itu dan segala macam toksik. Kalau semua orang dituduh toksik, itu cuma kita kan nggak pengen berjuang, pengennya mendapatkan segala sesuatu dengan mudah. Nuduh orang toksik, nuduh ini toksik dan segala macam. Perlu healing dan segala macam. Padahal di dunia ini dibutuhkan ketoksikan orang lain. Ketoksikan orang lain. Pernah lihat itu pengumpul sampah di pengumpulan sampah? Toksik kan? Toksik. Banyak paku, banyak beling, banyak kaleng, banyak udaranya. Kalau kita ke sana pengen muntah. Tapi apa yang terjadi? Kakinya semakin hari semakin benar kapalan. Kenapa? Biar nggak gampang kena nggak robek terkena beling, nggak gampang robek kena kaleng, sayatan kaleng. Kenapa? Menjadikan dia kuat, mampu. Kita ini manusia yang mampu beradaptasi, bukan manusia yang diciptakan untuk menuduh orang toksik. Kalau kita menuduh orang toksik, kita cuma kepengen mendapatkan segala sesuatu dengan baik, dengan gampang. Asik. Ini asik, ada. Hidup ini bukan tentang harta, tetapi tentang proses. Kalau hari ini berbicara tentang kerajaan surga, mengumpulkan ikan dan membuang ikan jelek, prosesnya bagaimana selanjutnya? Apa yang dipilih? Pilih layar ini, scrolling, saya juga scrolling setiap hari. Tapi apa yang di scrolling? Nilai ekonomi, nilai saya masih belajar bahasa Inggris, terus setiap ternyata informasi dalam bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia berbeda. Ini yang mau kuliah bahasa Inggris dari sekarang mulai enak banget, aplikasinya murah. Daripada zaman saya sebulan segini 500.000. Dulu zaman saya sudah 350.000 zaman saya. Nah, sekarang masih aplikasi cuma bayar berbulan 70-80.000 banyak. Demi apa? Kerajaan surga. Itu tuh, kamu punya uang jajan banyak, murah kan? Murah. 1 tahun udah bisa cas jus. Nanti ada orang
pendeta bule ke sini khotbah, kamu yang jadi translator. Enak. Favor ya bisa bahasa Thailand. Thailand Filipina. Nilai pengalamannya ada. Yang dicari apa? Mumpung muda, berangkat, pergi, nggak peduli nanti di sana kayak apa. Saya pernah 1 tahun di Bali, bodo amat, nggak makan, nggak mau. Tiap akhir bulan udah buat pot. Makan nasi bungkus, nasi ayamnya itu disimir, terus pakai sayur kacang panjang. Kalau udah bulan tanggal 25, 26, 27 udah mau, nggak cukup. Tapi nggak apa-apa, punya pengalaman. Kalau berbicara tentang daerah lain saya suka, saya bisa. Makanya sekarang saya berdiri di depan saudara, berbicara tentang firman Tuhan, pengalaman. Kita buka Dua Petrus 1 ayatnya yang ke-5. Sampai ayat 9 ya. Sampai ayat 11 deh. 5 sampai 11. Yuk, perhatikan baik-baik. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-5 sampai 11. Justru karena itu, apa firman Tuhan bilang apa? Harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Menambahkan kepada imanmu. Kita bicara kerajaan sorga, kita nggak berbicara tentang harta. Harta sepenuhnya itu tentang berapa banyak kamu dibayarkan. Itu yang dikatakan harta terpendamnya. Sekarang masih terlihatan sama. Siapa yang berusaha hari ini sungguh-sungguh dari start hari ini, dari punya pengetahuan tentang hal kerajaan sorga, tentang hikmat, tentang iman, dan tentang harus apa yang dikerjakan, kita start hari ini. Itu si ini dibayar 40 juta, dibayar 50 juta, dengan nikmatnya dia punya investasi ini dan segala macam. Dengan hikmatnya pengelolaan keuangannya sudah berlipat kali ganda ini dan segala macam. Karena firman Tuhan yaitu, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan tentang sortir ikan tadi, ikan yang bagus, ikan yang jelek. Nah, dan kepada pengetahuan butuh apa? Penguasaan. Nggak boleh sombong, harus super, harus merunduk, punya ilmu tinggi, punya pengetahuan banyak. Kepada penguasaan diri kegunaan setiap hari. Apa yang baik, yang konstan setiap hari dikerjakan. Terus. Dan kepada ketekunan dan kepada kesalehan, baru berdampaknya di sini. Ketika kepenuhan hikmat, pengetahuan,
kemurah hatian terhadap saudaranya itu ada, baru berdampak ke lingkungan. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan mulai jadi berkat, mulai jadi terang, mulai jadi garam. Karena apa? Penuh iman. Bertemu dengan ini, bertemu dengan itu, bertemu, diajari, ditegur, dinasehati. Dari buku kita cari pengetahuan, berprestasi, dibanggakan orang. Dan apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan keberhasilan itu gantian apa diusahakan? Gantian. Sering saya tertipu, dulu saya pikir kekayaan itu gantian, saya pikir keberhasilan itu gantian. Tidak. Siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh, dia akan berhasil. Karena apa? Hasil tidak mendustai proses. Siapa yang berproses dengan baik pasti akan berhasil. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya otomatis. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Ikut andilnya dari kuasa Roh Kudus membawa kita ini ke depan. Terus maju dan bukan mundur. Aku akan menjadi kepala dan bukan. Aku akan naik dan bukan. Dari apa? Menambah-nambah setiap hari. Karena anak muda berlimpah dengan waktu dan kesempatan. Coba ini, dan coba itu dan segala macam. Jangan takut gagal. Gagal itu ilmu. Iya enggak? Kenapa anak kecil waktu pertama lihat api, dia mau nggak naruh tangannya ke api? Mau. Tapi setelah dia tahu panas, ditarik tangannya. Kedua, mau nggak nyodorin tangannya? Nggak mau. Begitu tentang kegagalan. Jadi kalau pernah gagal, puji itu, karena nggak akan jatuh ke masalah yang sama. Karena dia tahu itu api, dia nggak akan naruh lagi tangannya yang kedua kali. Oh nggak tahu itu, saya tahu itu api panas. Oh itu pisau tajam. Jadi kalau pernah gagal, puji. Amin. Jangan meledek orang yang gagal, kasihan. Harus gagal. Kalau nggak gagal, nggak tahu kekecewaan dalam kegagalan itu kayak apa. Yap. Ayat 9 sampai 11. Sebab apabila semuanya itu ayat 9. Tetapi para siapa tidak memiliki semuanya itu, diperhatikan. Kenapa harus belajar? Kenapa harus bertambah-tambah? Yang baik ya, tetap kesalehan, tetap hikmat, tetap pengetahuan. Kalau tanpa semuanya itu, ia menjadi apa? Buta dan tinggi. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah, ngapain? Selalu apa sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Gimana cara sungguh-sungguh? Bikin program. Punya komit? Tanpa komitmen. Ini nggak tahu nih siapa yang nyatet ini hari itu. Ayat yang hari ini dapat nih, mind blowing banget apa biasa aja.
Kalau saya dulu di gereja, aku dapat firman yang kayak begini, saya catat, baca ulang. Ini yang membentuk sebuah kedisiplinan. Ini yang membuat saya berhasil memprogram waktu. Gak usah ke sana, kesini aja. Tuhan akan lebih senang kalau saya kesini. Kalau ke sana Tuhan pasti gak suka. Jadi makin lama makin dekat dengan keputusan Tuhan. Karena itu saudara-saudara berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah bersama. Ayat 11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus. Mau hidup berkelimpahan dalam Tuhan, kelimpahannya dalam Tuhan, kelimpahannya dalam kebenaran, bukan kepicikan yang tadi, bukan kebutaan yang tadi. Berproses dalam Tuhan. Tuhan bawa naik, ya Tuhan, terima kasih atas prestasi, atas rezeki, atas berkat. Iya benar sama Tuhan. Saya sudah nikmati. Siapa yang bersyukur hari ini? Gimana ujiannya minggu lalu? Gimana kedepannya? Makin dahsyat? Makin dahsyat, berkobar-kobar. Haleluya. Ya. Jadi tujuannya ngapain? Beli harta terpendam. Ngerti harta terpendam? Masa depanmu luar biasa. Masa depanmu luar biasa. Masa depan anak-anak Tuhan mahal. Berkatnya besar, karunianya besar, anugerahnya besar. Jangan pernah menunduk, tetapi angkat dagumu sebagai Tuhan Yesus agung dan mulia. Jangan punya rasa malu, tapi malulah kalau melakukan yang dosa. Mari kita naikkan pujian. Kita terkoneksi, semuanya itu akan tertransfer dengan Tuhan. Mari agungkan Dia, katakan kasih melayani. Seluruh hidup mampukan aku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa terlepas Kau menggerakkan aku, ingin lebih mengenal pribadimu.
Cari cahaya Yesus dalam dirimu. Engkau mutiara yang indah. Supaya setiap hari kita mampu melakukan hal-hal besar buat komitmen hari ini. Buat komitmen dengan Tuhan. Nikmati kerajaan surga dan kelimpahan. Bahwa hidupmu berharga, mulia dan agung. Jangan biarkan dunia ini membuat engkau suram dengan berita yang tidak baik, dengan informasi yang buruk, kebisingan yang menyibukkan telinga, supaya kita tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Berkomitmen dengan Tuhan. Anak-anak berbuat komitmen dengan Tuhan. Apa yang selanjutnya akan kau kerjakan bagi Tuhan? Buktikan cintamu, kasihmu kepada Yesus yang menjadi penebusan bagimu.
Selalu di hatiku, firman-Mu itulah rasa hidupku yang berharga sungguh. Buat komitmen Tuhan, saya membaca firman tiap hari. Buat komitmen, saya membaca firman tiap pasal tiap hari. Buat dirimu terhubung dengan Tuhan. Tanpa firman, tidak ada yang menjadikan engkau berharga. Dengan firman, pilihanmu akan menjadi baik, semakin baik dan murni. Firman tidak menjatuhkan engkau, tetapi mengangkat engkau tinggi. Firman akan memperbaharui hidupmu, akal budimu, hikmatmu, karaktermu. Haleluya. Buat komitmen. Supaya engkau menuai tahun depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun. Keberhasilan demi keberhasilan, glorious akan melimpah dalam kehidupanmu. Prestasimu akan berkelimpahan. Engkau berhasil. Apa yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Langkah-langkahmu langkah yang baik. Bukan langkah kecurangan, tetapi kepada nilai-nilai yang agung yang Tuhan tunjukkan dalam hidupmu. Engkau akan naik terus dan naik. Haleluya. Haleluya. Naikkan pujiannya di terakhir. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah rasa hidupku yang berharga sungguh. Simpan hubungan dengan Tuhan. Simpan hadirat Tuhan saat ini. Simpan, jaga hubungan dengan baik. Maka ke depan engkau akan hidup berjalan semakin baik. Berjalan dalam kesempurnaan. Akal budi dan hikmat pengetahuan, kelimpahan akan memberkati mengikuti engkau sepanjang hidup. Engkau akan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, sesama, lingkungan. Engkau akan menjadi terang yang bersinar dan bersinar. Dan Tuhan akan mengangkat lebih tinggi dan lebih tinggi. Muliakan Tuhan dalam hidup. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu, terima doa.
Bapa dan melindungi engkau Tuhan, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh